Gimana sih kita atau teman-teman bisa ngebangun kreatif bisnis yang bisa running tanpa lu? Kadang-kadang tuh beberapa klien tuh merasa kayak yaudah deh kita nego abis-abisan 30 juta buat nih anak 21 tahun juga udah happy. Penyakit medium size bisnis gitu biasanya ownernya atau bosnya tuh gak trust timnya. Gue coba deh ada di salah satu divisi trust 100% gitu. Iya. Berantakan bos. Hunting, sales. Di sini gak ada satu hari pun yang kita bener kayak halo pak kami dari gak ada tuh. Mau decking kita bagus banget kayak risetnya bagus, semuanya bagus, tapi presentnya jelek, ya mental juga. Leveling up your team itu lebih murah daripada lu hire new one. Halo teman-teman semua. Hai. Ini kembali lagi masih vibe tahun baru. Yes. 2025, selamat Seru tahun ya? baru sekali lagi ya. Lu liburan ngapain? Gua gak kemana-mana. Lu gak kemana-mana ya? Gak kemana-mana, liburan. Tapi ntar mau pergi rencananya akhir Januari. Asik, mantap. Ini tayang kapan nih kalau misalkan tayangnya setelahnya? Intinya sebelum mulai mungkin ini deh, gua mau shout out deh. Karena kan jarang shout out juga kan, siapa sih tim di balik ini gitu. Gua mau apresiasi juga nih, gua mau taruh Instagramnya Dias deh ntar di sini. Ya keren, supaya pada follow. Iya, dia editornya, terus ada Mas Arel juga. Tapi Dias jangan di hijack. Iya, ada Mas Arel juga yang nyiapin semua ini juga, sama ada yang terakhir Mas Abdul. Iya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi. Siap. Hari ini sebenarnya gue sama Ansel udah ngelisin juga sih kayak episode yang dulu-dulu sebenarnya tentang kita pengen nge-share, walaupun kita juga belum sampai di situ, tapi kayak pengen nge-share gimana sih kita atau teman-teman bisa ngebangun kreatif bisnis yang bisa running tanpa lu. Betul. Jadi kayak gitu. Karena pasti semua orang pengen kan. Automatically lah ya. Iya, walaupun sebenarnya otomatis itu agak mitos juga ya soalnya. Agak susah. Iya, agak sulit lah. Gak segampang itu. Gak segampang itu. Makanya gue coba list down 10 hal yang apa sih yang harus dipertimbangin gitu. Iya. Gue mulai aja dari yang nomor 1 kali, Sal. Oke? Yang nomor 1 itu adalah nah ini sebenarnya dari gue jelasin dikit lah ini maksudnya apa. Knowing why to step out dan kapan, intinya gitu. Sebenarnya gini, gue dulu mikir kayak harus keluar banget kan dari operation. Tapi pas gue tanya, emang kenapa? Emang ada hal lain yang mau dikerjain misalkan? Kan nggak juga gitu. Jadi sebenarnya kita bikin ini juga nggak harus lu tinggalin ujung-ujungnya. Sebenarnya gitu. Karena gue suka kerjainnya kan, kayak gitu. Jadi mungkin harus tahu goalsnya dulu kali ya. Iya. Kalau lu ada ini nggak? Apa plan mau ninggalin ini terus biar jalan sendiri gitu apa gimana? Quit gitu ya maksudnya. Ya kayak exit gitu. Exit sebenarnya dulu di bayangan gue kayak gitu. Iya. Tapi ternyata makin kesini enggak sih. Tapi di pikiran gue adalah mungkin kayak beberapa tahun ke depan gitu ya. Yang masih belum tahu planningnya itu kapan. Gue mungkin exit dari operasional itu gue akan jauh lebih happy. Iya. Itu. Mungkin gue lebih di biz devnya aja gitu. Tapi untuk di operasionalnya gue bisa exit lah. Betul. Gitu. Itu sih sebenarnya yang terjadi sekarang ya. Iya. Karena kalau fully exit susah banget sih. Susah sih. Untuk size kayak gini juga. Jadi mungkin di size kita ini agak-agak mitos tuh lu bisa bener-bener running automatically karena bener-bener sekarang Creative Air aja nggak bisa running tanpa lu juga. Karena apa ya? Misalnya kayak atau nggak dari kita lagi pitch lah ya gitu ya. Kita lagi pitch. Dari guanya pribadi juga ada gatalnya juga kalau gua bener bukan yang nggak percaya ya, enggak, tapi mungkin karena dari dulunya kita yang kerjain pitchnya, jadi udah tahu juga gimana, walaupun anak-anak lebih pintar juga dari kita, bener kayak gitu, cuman gue masih pingin tahu dan bisa kasih apa ya sudut pandang lain aja sih. Bener, dan lu lebih bangga juga gak sih kalau misalkan ini masuk juga gara-gara lu juga? Iya kan, nggak? Setuju. Iya. Itu masih ada di pikiran kita sama ini. Jadi harus tahu dulu kenapa dan kapan, intinya kayak gitu. Karena nggak semuanya harus exit kok. Kita punya plan exit, cuman kita nggak ada dalam waktu dekat lah. Kita pengen kerja terus intinya gitu. Itu sih yang pertama. Jadi reason yang pertama mungkin gitu ya. Nah yang kedua adalah just. Nah ini juga nih gue bacain ya, build a team that functions without your constant input. Ini sebenarnya mungkin baru oke di kita kayaknya 2 tahun belakangan ini. Sebelumnya amburadul chaos. 2022-an lah. Ya itulah. Abis COVID 2 tahun ya itulah. Karena gini, tim itu kan core-nya kreatifnya sih. Betul. Ya kan, kalau misalkan mereka itu bisa, teman-teman kreatif bisa jalanin fungsinya tanpa, misalkan tanpa ownernya.
itu akan jauh bisa otomatis. Seenggaknya operationalnya kayak gitu. Nah, lu ada ini gak, kalau cara lu gimana supaya bisa bikin divisi-divisi ini bisa jalanin fungsinya secara mandiri lah. Secara mandiri dan maksimal ya sebenarnya ya. Sebenarnya sih itu honestly menurut gue tergantung dari isi orang yang masuk juga. Iya benar. Menurut gue sih utamanya itu dulu ya. Karena maksudnya kita pernah ada tim kita juga yang dia misalnya gini, dia di kreatif gitu ya. Dia oke, bagus untuk decking, idenya gokil banget, bikin storyline bagus banget. Tapi presentasi nggak bisa. Iya ada. Iya, presentasi nggak bisa atau nggak lebih ekstrem lagi nggak bisa bahasa Inggris. Iya kan. Sedangkan ada beberapa enggak lah, majority klien kita minta presentnya bahasa Inggris, even deckingnya pun bahasa Inggris. Pasti. Gitu. Jadi cuman untungnya misalnya orang tersebut di idea kreatifnya bagus gitu ya. Ya udah, gue sih sebisa mungkin mencoba ngefulfill tim itu, lihat dulu dari setiap orangnya tuh kekurangannya di mana aja. Misalnya timnya berempat gitu ya, dari 4 orang itu kita list down dulu kira-kira dia ini lag-nya di mana untuk bisa menjadi tim yang baik ya mereka harus bisa nge-fulfill satu sama lain sih. Iya. Nggak bisa one man show. Nggak bisa one man show aja. Ya gue sepakat sama itu sih. Kemarin juga kita baru bahas by the way ya. Gue bilang kan Sel kayaknya si A jangan presentasi dulu deh. Ya kan. Soalnya kan presentasi itu kan big deal ya. Kita bikin deck bagus kalau presentasinya jelek kan sayang. Setuju. Mau decking kita bagus banget kayak risetnya bagus, semuanya bagus. Tapi presentnya jelek. Ya mental juga. Betul. Nah itu makanya itu maksudnya kenapa tim yang bisa berfungsi secara mandiri itu juga kita mesti nggak bisa asal tunjuk kan. Mereka kita harus tahu banget kayak mereka bener-bener spesialisasinya di mana. Betul. Kayak gitu nggak bisa dipaksa. Bener-bener nggak bisa dipaksa kok. Iya. Sama ntar ada lagi sih sebenarnya cuman abis ini aja. Karena misalnya kalau untuk yang ini gitu ya. Misalnya kayak gue pernah bilang sama lu. Gue pribadi tuh orang yang sangat jelek di paperwork. Gue bilang gitu. Ya udah, tapi gue maksimalin untuk di operasional gue oke. Gue bilang gitu. Di finance gue oke. Gue bilang ya mendingan gue maksimalin di situ gitu. Yang lain kan. Iya. Gue juga gitu sih. Gue juga nggak. Nah kebalikannya malah paperwork mungkin gue lebih banyak kerjain gitu kan, decking segala macam. Lebih oke lu kalau paperwork. Iya, tapi kalau udah masalah ngurusin timeline deh misalkan. Kayak ini dari mana ke mana, abis itu pakai apa? Aduh, gue pusing banget bikin itinerary. Kalau game bikin timeline cuma nggak ada yang bisa ngerjain. Gak realistis semuanya. Gak realistis gitu. Itu kalau gue, ya gitulah. Jadi self aware ya. Itu sih bukan ke kita doang tapi justru ke tim lo. Betul. Nah, lo harus bisa ngeliat itu. Itu syarat untuk bisa punya tim yang function secara mandiri. Gue lanjut yang ketiga ya. Next. Nah ini masih lanjutan, makanya tadi gue bilang lanjutannya ini adalah learn to trust. Karena gini Sol, ini sebenarnya pengalamannya dari orang lain sih Sol. Kayak kita pernah dulu kerjain klien gue lupa apa, tapi mungkin size-nya masih medium. Nah ini biasanya penyakit medium size bisnis gitu. Biasanya ownernya atau bosnya tuh gak trust timnya. Karena dia ngerasa kayak udah emang paling top kan. Dia yang paling tahu, dia yang buat, dia semuanya lah. Iya, kalau nggak salah produknya beauty deh. Lupa deh pokoknya. Jadi timnya tuh nggak ada yang bener ngomong apa aja. Semua dipotong apa segala macam. Atau ini deh, tau gak sih yang kayak makanan sehat tuh kita pernah. Nah iya kan. Kayak kita baru ngomong 2 kata udah di-cut lagi. Aduh disebut. Iya, jadi intinya mungkin gaya leadership kayak gitu bisa berguna di dia. Cuman kalau menurut gua, kalau lu gak bisa trust timnya, lu gak akan bisa running automatically. Mungkin yang gue pelajarin ya. Yang gue pelajarin adalah sebenarnya lu harus trust. Tapi kalau dari gue pribadi gue gak trust 100%. Karena pas slot kita lagi tinggi banget gitu ya. Gue coba deh ada di salah satu divisi trust 100% gitu. Berantakan bos. Gitu. Berantakan banget. Jadi ya gue trust 80%, 20%-nya ya masih QC by kita. Jadi balik lagi ke pertanyaan awal lagi sebenarnya. Agak sulit untuk benar-benar fully exit sebenarnya. Karena untuk menemukan orang yang standar QC-nya sesuai dengan CDA atau setipe gue dan lu. Kayak plan di kantor ini cuma 1. Berat. Susah banget gue bilang. Jadi trust juga bukan cuma top down juga tapi kayak dari bawah juga. Kita harus karena ketika menurut gue orang itu salah satu tim itu di lokasi trust, mereka tuh lebih bisa berkembang sebenarnya. Dan mereka kan jauh lebih pede. Ketika misalnya kayak yang si bapak tadi lah, si bos tadi di-cut mulu, idea apa enggak kayak gitu kan. Yang pas dari selesai meeting dari dia gue ingat banget, ngapain dia punya employee ya? Jadi employee-nya cuma 2 doang sebenarnya. Sayang banget. Sayang banget.
Dan kalau gue jadi yang kerja, gue akan ngerasa salah langkah sih Sal. Iya. Kalau gue ini ntar bapak salah gitu kan. Jadi nggak bisa berekspresi. Nggak bisa. Apalagi di kreatif konteksnya kan. Misalnya kalau di kreatif kan kita sangat butuh ide, thoughts gitu-gitu kan. Tahun lalu tuh kita pernah pitching salah satu brand gitu ya. Di gua itu idea yang anak-anak sampein, gue kayak nggak realistis deh. Iya. Gue mikir gitu. Kayaknya enggak sih, gue bilang kayak gitu. Tapi pas itu gue ngomong sama lu, tes aja Gi, gue bilang gitu. Masuk enggak deh kayak gitu. Tapi proyeknya malah masuk. Iya. Gitu. Itu bukti kan? Bukti. Bukti banget bahwa trust your team itu works juga. Inti gitulah ya. Ada lagi nggak ini? So far itu aja kali. So far itu aja. Trust your team itu penting. Jadi jangan jadi leader yang terlalu ego dan self-centric lah. Alright. Yang keempat adalah bang. Nah ini nanti gue akan ada episode lagi nih yang bahas spesifik tentang ini. Mungkin sebulan lagi atau 2 bulan lagi. Tapi intinya kita harus tahu operation essentials. Yeah. Gue kasih tau ya maksudnya apa. Jadi kita harus punya sistem. Systemize everything gitu loh. Mulai dari klien lu on board sampai selesai. Itu harus ada bener-bener kayak SOP-nya gitu loh. Iya. Nah itu tuh kadang-kadang kreatif. Jarang ada tuh yang kayak gitu so. Betul. Jadi semua serba latah aja gitu loh. Sedangkan kayak misalkan kayak kalau gue bayanginnya gini, kadang-kadang kalau misalkan lu ke airport, lu kan pasti ke imigrasi, abis itu ada gate-nya nunggu, itu kayak rapi banget kan. Sama sebenarnya. Kita juga, nah gue mau lu ini Sal, bantuin gue untuk breakdown essential operation lah. Kalau dari onboard tuh apa aja yang essential, terus kayak pas kerjain pembagian timnya gimana sampai pas offboard kali ya. Itu kalau dari lu gimana? Dari yang ini dulu deh, onboarding dulu deh. Gue gak paham Gi. Jadi misalkan gue jelasin dulu ya, misalkan gue habis nge-pitch klien kan. Terus masuk nih deal nih. Itu kan otomatis gue langsung kasih ke lu tuh misalkan. Jadi itu udah satu step tuh. Jadi dari gue tim hunter, gue ngasih lu sehingga lu udah bisa garap kayak social media plan atau apa. Nah gue sebagai hunter atau kayak ada tim account eksekutif ya udah bisa nge-hunting lagi. Ya intinya mungkin ini aja deh Sal, breakdown division. Jadi kayak hunter, abis itu farmernya sama bizdev. Untuk yang keempat ini ya, yang pertama sih sebenarnya ini kita pun baru untuk yang kita lakuin sekarang ya. Karena perubahannya lumayan signifikan di 4 bulan terakhir ini gitu. Jadi dari awalnya misalnya klien itu ngontek dulu deh gitu. Ngontek itu sekarang masih ke email, ke gue dan Augie, ke gue atau Augie sih lebih tepatnya kayak gitu. Ada 2 nomor tersebut lah masih dihandle sama kita. Di situ pun masih kita QC lagi. Sebenarnya bukannya kliennya worth it atau enggak, tapi apakah beneran sesuai atau enggak gitu. Dari situ setelah kita QC itu akan kita lempar ke akun eksekutif kita. Gitu. Di proses akun eksekutif kita itu sih salah satu yang harus banget dia lakukan dan yang kita tekankan juga terhadap dia adalah lu gali sebanyak-banyaknya sebenarnya kebutuhan dia itu apa. Karena ada yang pas itu ngomongnya butuh video company profile, taunya yang jalan sama kita social media management. Karena video company profile baru mau di tahun ini di 2025 kayak gitu. Karena di kredensial kita kan kasih semua service kita kan. Jadi ya dia harus menawarkan ya semua service kita karena terkadang mungkin klien datang belum tahu juga dia maunya apa gitu. Tapi ya kita ada sekian nih gitu, sekian servisnya mereka bisa pilih lah kayak gitu. Setelah dari situ pasti akan ada meeting dan lain-lain gitu. Kick off meeting kalau memang itu udah masuk, tapi kalau belum masuk ya pasti ya, kalau di kita biasa kita ada 2 treatment ya sebenarnya. Yang pertama kita lempar quotation dulu. Kira-kira untuk project itu budgetingnya di berapa? Karena terlalu sering ya yang kayak kita yang udah pas lah, yang udah lalu-lalu udah ngedecking dan lain-lain, tohnya nggak ada budgetnya. Tapi sedangkan decking kita budgetnya gede banget. Kayak gitu. Kenapa akhirnya lempar quotation dulu sebenarnya, penawaran harga dulu? Karena terkadang ya itu di episode sebelumnya gue pernah bilang kan, kayak banyak yang nggak mau spill the budget gitu. Yang gue bingung kenapa. Kan itu satu. Yang kedua, seenggaknya orang ini atau orang brand atau klien tersebut bisa tahu kira-kira kalau sama kita range budgetnya di berapa. Kalau enggak ya mungkin ada yang berani offer lebih murah atau kita mungkin nggak mampu ngerjainnya bisa aja kan bisa gitu. Kalau memang itu dia oke, kita decking dan lain-lain, bikin strateginya atau konsep videonya, udah kita kick off sama anak-anak.
Itu udah selesai, gua secara pribadi masih yang ngitung budgeting cost. Iya. Jadi dari gua akan kasih ke project manager gua. Budgetnya berapa? Working budgetnya itu udah di berapa? Iya, working budget. Dan pasti selalu ada emergency budget. Iya. KPI salah satu project manager kita adalah dia harus bisa menyelesaikan project itu dengan working budget itu. Iya. Gitu. Ada beberapa memang yang dari dia pasti akan ada feedback ya, nggak bisa nih kalau segini, nggak bisa nih begini. Ada yang itu bisa kita approve, ada juga yang kayak ya udah berarti kita nggak bisa pakai orang ini, kita harus cari opsi lain, atau kita nggak bisa location rent-nya di sini, kita harus pindah ke yang lain gitu. Selesai dari situ, entah itu shooting atau itu social media, berarti production day ya. Production day, klien approve dari hasil raw-nya dan lain-lain. Kalau itu oke ya kita di editing. Yes. Editing pasti back and forth juga. Karena nggak akan secepat itu. Even walaupun storyboard sudah sangat-sangat jelas dan storyline sangat-sangat jelas. Tapi pasti ada aja pop up in mind dari klien juga ya. Pasti. Maunya begini lah, maunya begitu. Baru kepikirannya sekarang lah. Baru gitu. Itu udah oke. Klien bisa airing. Untuk bisa payment biasanya kita pasti akan diminta untuk BAST. Iya, dokumen. Berita acara serah terima ya. Iya. Nah dari situ itu paperwork dan lain-lain udah selesai dari project manager kita. Habis itu kita menunggu payment. Yes. Yang berpuluh-puluh hari itu. Iya. Ya kurang lebih gitulah summary-nya. Dan itu semua dilakuin sama beda-beda orang. Betul. Karena kalau misalkan semuanya sama, misalkan yang ngedealin gue, yang sampai ngerjain sampai BAST-nya gue pusing gue pasti. Iya, kenapa kayak gitu? Misalnya kayak tadi dari QC-nya di Goda Naogi dulu klien awal, baru kita lempar ke Nira. Iya. Kalau memang nggak kurang sesuai lah gitu ya dari budgetnya atau dari produknya dan lain-lain, Goda Naogi udah bisa move on ke klien lain. Even Nira pun seperti itu. Kalau kita udah kasih quotation to-nya ghosting atau nggak kayak udah mulai slow respon gitu kan, pas minta quotation kok fast respon banget. Betul. Pasti kasih diem. Ya udah move on aja. Betul. Kita kurasinya itu gini soalnya kayak mungkin takut salah paham aja. Kita nggak milih-milih. Betul. Cuman kadang-kadang orang yang datang itu suka salah paham kita ngapain loh. Bisa ini nggak bisa. Nah itu kan harus dipilih kan. Nah biasanya makanya yang account eksekutif kita approach dan explore itu yang udah kita kurasi. Ini bisa nih kita kerjain gitu. Kalau yang nggak bisa mendingan kayak kita refer orang lain. Gue pernah kok salah nge-refer orang lain, gue pernah. Kayak ada orang, lu bisa ini gak itu kalau gak salah bikin kayak live MCN apa gitu deh. Karena gak bisa kan. Gue kasih ini ada nih agensi ini, oh iya oke gitu. Better kayak gitu sih sebenarnya. Iya, daripada diambil semua, intinya gitulah. Oke, ini yang nomor 4 ya so. Jadi esensial, lu harus tahu dan di setiap production company gue rasa esensialnya beda-beda sih. Betul. Beda-beda, karena servisnya beda-beda juga kan. Nah kalau kita esensialnya gitu intinya. Kalau bingung diulang aja tadi yang bagian tadi. Iya, lu ulang-ulang terus aja. Kalau nggak di komen nanti gue jawabin deh. Iya. Summary-in deh. Nah, yang kelima adalah your leadership style itu matter juga. Jadi act wisely buat leadernya. Nah ini gue pelajarin along the way juga, nggak perfect. Maksudnya leader ini adalah bukan ownernya, bukan bosnya, enggak. Tapi setiap division pasti ada leadernya kan. Betul. Dan setiap orang pasti akan mau gimana pun belajar dari leader. Even kayak misalkan kita bilang kayak misalkan kayak kita lagi syuting kemarin misalkan kan. Leadernya bisa project managernya, enggak juga. Bisa juga kayak misalkan production managernya gitu yang ngurusin vendor. Itu kan juga dia sebagai leader untuk ngurusin beberapa vendor. Jadi skill set ini harus dipunyain sama semua orang. Hampir semua orang harusnya punya sih. Iya, bukan cuman ini bosnya nih manajernya ini enggak gitu. Harus semua orang kan. Nah, mungkin dari gue dulu deh leadership style yang menurut gue itu cocok di sini tapi gue gak tahu di orang lain kayak gimana. Yaitu adalah lebih ke lead by example kalau gue. Karena gue lihat dari orang lain ada yang leadnya itu by mungkin karena udah senior jadi kayak banyak wisdom bisa nyuruh-nyuruh doang. Tapi mungkin karena lu tau gak sih, ini fun fact juga, gue sama Ansel itu suka kadang-kadang malas kalau ditanya umurnya berapa. Betul. Karena di industri ini kita termasuk mungkin yang masih muda kali ya. Iya, mungkin karena ini juga sih, kita start itu kan dari kuliah ya. Iya. Dari kuliah. Jadi early banget. Early banget. Jadi dan pas zaman itu kita kalau pitching itu ngeliatnya kayak gila, pada tua-tua banget. Iya. Gitu. Minimal kayak udah 30-an gitu. Sedangkan kita masih early 20s ya. Dulu. Iya. Masih kayak gitu dulu awal-awal mulai. Dan kalau soal itu jadi ini sih. Jadi gue agak keinget juga karena salah satu kenapa kita tuh gak pernah mau ditanya umur. Karena terkadang tuh ada perspektif kayak misalnya pas itu umur kita 21-22 ya. Masih 21. Masih 21 lah seingat gue gitu. Kadang-kadang tuh beberapa klien tuh merasa kayak yaudah deh kita nego abis-abisan.
30 juta buat nih anak 21 tahun juga udah happy. Udah lumayan nih gitu. Iya, gitu. Ada kayak gitu. Jadi ada perspektif itu juga soalnya. Iya, gitulah. Tapi itu dulu. Sekarang dong enggak. Sekarang udah enggak. Udah toku sekarang. Nah, balik lagi ke leadership style. Gue suka apa ya? Kalau gue, karena gue ngeliatnya dari gue sendiri sih. Di gue suka ngikutin orang kalau emang orang itu walk the talk, ngerti gak? Jadi misalkan kayak gue ngajarin lu tentang angle-nya mendingan kayak gini nih kameranya. Gue make sure gue bisa kamera juga. Iya. Jadi gak bisa bohong gitu. Tapi kalau mau nyuruh yang lain yang gue gak bisa, gue biasanya tadi yang kayak nomor 3 lebih trust. Jadi lead by example. Kalau misalkan lu mau tim lu itu acting kayak gimana gitu ya, lu harus acting kayak gitu duluan. Betul. Kayak gitu. Ya kayak misalkan kayak Hansal ini gak suka, contohnya misalkan kayak orang yang gak on time. Ya dia jadi on time duluan, ngerti gak? Itu jadi lead by example secara lu gak sadar. Kalau gue mungkin contohnya gue gak suka orang yang perhitungan terus terang. Iya. Nah gue jadi gak boleh hitungan. Betul. Ngerti gak? Jadi kalau misalkan ada yang mau gue bantu, jam berapapun gue akan kerjain. Jadi gue tunjukin itu dulu, baru gue demand. Karena sebenarnya kayak untuk leadership ini pun kita berdua sih berjalan ini belajar banget juga ya. Banget. Maksudnya dan berubah juga gitu. Banget. Maksudnya kayak dulu kayak lo tadi bilang gue soal on time gitu ya. Iya. Gue dulu bisa sampai marah banget. Iya. Gitu bisa marah banget. Tapi kalau sekarang sih gue honestly kayak males ya di titik marah-marah kayak gitu. Sejujurnya. Akhirnya gue ya udah tegur sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau masih nggak berubah juga, ya udahlah bro, ada performance appraisal juga. Iya. Gitu. Nanti ya udah di situ aja, kalau lo nggak berubah juga, ya udah jangan bertanya ke gua atau jangan bertanya ke finance kita Mbak Risti, kok bonusnya kecil mas? Iya. Kok kenaikan salary saya per tahun kecil banget atau cuma sesuai dari undang-undangnya yang cuma 3% atau 4%, gue lupa, cuma segitu aja. Ya, gue udah ngomong berkali-kali kalau lu masih sama, terus gue bisa apa? Betul. Ini tuh kayak mirror juga kayak ngaca. Jadi gue pernah baca orang itu kayak ninggalin company-nya itu bukan cuman karena ninggalin kerjaannya, tapi ninggalin bosnya. Ngerti gak? Jadi dia sebenarnya mau keluar dari company itu karena gue gak mau manajer gue dia. Iya. Nah itu tuh lumayan nampar gue pas baca itu. Jadi kayak wah gila, gue harus bikin gimana caranya supaya semua bisa nyaman. Walaupun gak bisa ya bikin semua orang happy. Pasti. Cuman semaksimal mungkin fair lah. Seenggaknya gitu. Kayak kita sering bilang bukan sering bilang, gue masa sering ngobrol. Setiap orang yang cabut rata-rata pasti, bukan rata-rata lah, kesannya kayak ini banget sih, kayak sombong banget. Kesannya kayak apa ya? Ini better di sini lah. Oh di gini, nggak gini, kata-katanya mungkin gini. Iya jelek banget sih gue ngomongnya. Iya. Dia emang kurang HR guys. Iya gue kurang HR gue. Oke, intinya gini, gue dan Augie mencoba membuat suatu rasa atau sesuatu kenyamanan di sini. Iya. Untuk supaya ketika salah satu orang atau siapapun itu, ketika dia itu resign, dia baru ketika dia pindah ke company lain, dia baru kayak anjrit, ternyata di CDA nyaman banget ya. Iya. Gitu. Walaupun gue tahu mungkin itu tidak ke-apply ke semua orang. Pasti enggak. Gitu. Dengan kita ada puluhan orang, pasti ada yang tetap merasa kayak yang nggak enak di sini. Iya. Gitu. Tapi sih kalau gue ngelihat majority begitu. Iya. Karena kalau yang memang tidak align sama kita, under 6 bulan udah cabut pasti. Pasti. Under 6 bulan udah cabut pasti. Iya. Gitu. Kenapa gue bisa tahu itu? Karena misalkan kita juga tahu kan berbagai company yang size sama tuh kayak gimana. Misalkan lembur, kita coret nggak ada, ya kan. Terus kayak absennya harus tapping misalkan, kita nggak ada. Oh banyak banget lah intinya yang kayak orang-orang nggak suka, kita nggak ada. Atau kayak gini, bisa ditanya ke anak-anak kreatif era yang baru izin pagi langsung chat ke gue, ada nggak yang gue jawab nggak? Lo harus datang ke kantor. Even alasannya sakit, gak enak badan, macet, ban bocor, nganter orang tua, ngurusin BPJS bapak. Gue cuma jawab, oh kakak. Oke. Gue bilang gitu. Udah. Iya. Itu salah satu effort juga ya. Iya, gue salah satu effort kayak ya udah, gue bilang gitu. Iya. Gue gak masalah dengan itu semua juga. Betul. Nah itu masuk ke kategori ini, leadershipnya matters juga. Jadi emang pengen bikin kesana santai tapi profesional tetap. Ya tapi hati-hati guys, karena ada aja yang membangkang kalau lu kebaikan. Oke, ini nomor 5 ya. Gue akan next ke nomor 6. Wah panjang amat, tapi intinya gini, kita harus nge-automate sales prosesnya tanpa actively hunting for new leads, intinya gitulah. Jadi ini sebenarnya yang pelajaran yang gue dapat sih, kenapa gue perlu masukin sini untuk teman-teman yang mau nge-automate
bisnisnya terutama di kreatif, hunting itu sangat melelahkan. Kayak lu approach klien pitching itu sangat melelahkan, sangat melelahkan. Jadi lu harus bener-bener manfaatin macam-macam channel ya supaya si leadsnya ini, kliennya ini yang datang sendiri itu satu, itu level 1 menurut gua. Level 2-nya adalah datang sendiri dan dia tuh udah ngebet mau kerja sama lu. Iya, yang kayak meeting kemarin. Iya, itu gue bener-bener kayak unreal bro, rasanya bener-bener gue merinding cuy. Kayak yang kemarin, kayak bilang kayak Creative Era tapi mau kan? Iya nih, soalnya kalau kalian oke kita udah oke, tinggal kalian cocok sama kita aja. Iya, padahal belum decking guys. Belum decking sama sekali, jadi kayak apa ya, biasanya kita nge-pitch. Iya. Tapi ini justru dia nge-pitch kayak apa ya, kesannya kayak mohon-mohon ayo dong lu mau gak kerja sama kita gitu loh. Jadi kayak menurut gue itu kayak privilege yang baru belakangan ini kita dapat kan. Dulu gak pernah gitu loh. Walaupun ya itu susah banget untuk di-achieve. Tapi menurut gue itu harus diupayakan sih. Betul. Ya gitu. Lumayan next level tapi lumayan nyaman juga sih. Iya. Nah caranya gimana? Caranya ya kita tuh gak mau terlalu deep di sini lah. Karena kayaknya ada topik tentang sosmed berikutnya apa di next episode gitu. Gue udah catat soalnya. Jadi gak mau terlalu dalam. Tapi intinya main social media atau nge-marketingin kita itu betul-betul harus pinter juga gitu loh. Iya. Dulu kita misalkan nge-marketingin sesuatu pasti kayak Creative Era, kita bisa A, B, C, ayo hire sekarang ada diskon, besok harga naik. Iya kan? Kita sekarang gak pernah kayak gitu, jualannya mungkin 0. Tapi lebih ke nge-showcase, study case dan portfolio, dan itu lebih works. Sebenarnya kan tuh sempat ada waktu dimana tuh tren dari beberapa company agency yang kayak ini lagi posannya kayak fakta gitu. Maksudnya fakta dalam arti kayak cara naikin followers bla 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 bla. Cara sosial medianya bisa bla 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 bla. Kita gak pernah ngelakuin itu. Karena gak tahu ya, mungkin karena idealis gue dan Augie di zaman itu ketinggian. Mungkin ya di zaman itu works. Di zaman itu works. Kita di situ cuma share portfolio doang, behind the scenes sama jualan hard sell yang tadi Augie bilang kita bisa A, B, C, D, E, F, G gitu doang. Kenapa? Karena menurut gue klien ketika visit profile Instagram atau website lu, dia nggak mau tahu itu. Dia mau automatically gimana caranya gue jadi seperti itu. Gitu. Exactly. Lebih ke situ sih. Oh, sama satu lagi. Ini gue dapat dari lu. Website itu kan gue yang desain kan website. Tapi itu semua directionnya dari lu. Lu bilang ketika orang masuk website ini lu bisa cek ya creativera.co. Ketika orang masuk nggak ada cerita-cerita we are apa, nggak ada. Langsung directly kayak beng kita bisa apa. Klik portfolio. Jadi kayak to the point aja. Betul. Itu gue belajar dari si agency yang dari Belanda itu loh. Oh iya. Itu bagus banget sih. Gue ngefans sudah bertahun-tahun itu sama dia. Karena dia exactly to the point langsung. Gue itu bisa apa. Gue itu apa. Dan hasil kerja gue apa. Abis itu langsung CTA-nya easy banget. Parah. Dah itu doang sih. Itu lumayan nge-automate sales proses kita. Gampang. Sering banget kita ada klien yang tiba-tiba udah nge-screenshot bagian websitenya. Terus udah saya mau yang ini gitu kan. Karena kita harus kalau di website atau di social media channel ngomong sama klien kita harus pakai bahasa mereka. Betul. Lu ngomong pakai bahasa yang artsy. Yang biasanya kan orang kreatif gitu kan, bahasanya artsy. Ngerti gue kalau sama gue sama lu kita ngerti. Cuman klien gak ngerti. Ketinggian. Susah. Jadi harus pakai bahasa yang udah bahasa manusia aja. Lu tuh bisa ngapain? Gue bisa shooting dah gitu aja. Ngerti gak sih? Betul. Gak usah terlalu gila-gila. Nah, pasti kan website kita udah berubah berapa kali lah. Gitu kan. Yang awalnya bertele-tele akhirnya gue bilang udah gak usah gue bilang. Udah langsung to the point aja gue bilang gitu. Betul. Itu sih. Karena ujung-ujungnya kita mau bikin usaha yang mempermudah orang untuk beli. Betul. Atau hire ya gitu. Jadi simplify everything lah. Alright, itu nomor 6. Nomor 7 adalah Bing. Nah ini adalah, gue bacain ya. Centralized document storage for faster operation. Jadi gini, semakin berkembangnya sebuah agency atau creative workers nanti punya tim, freelance hire tim, pastikan lu banyak banget data. Di sini gue ngomongin data kerjaan, data legalitas lah, data finance lah, production cost lah. Itu banyak banget. Dan ini pelajaran dari dulu Creative Era, yang punya data tuh dulu cuman gue doang kan. Apa-apa tuh ke gue gitu loh. Nah sedangkan kita sekarang punya untuk storage data, kita punya namanya data bank ya. Jadi kayak sebenarnya G-Drive biasa ya. G-Drive biasa sih. Tapi semuanya ada di sana. Jadi itu kalau sampai jebol, selesai.
Jangan ada yang hack ya. Selesai. Iya, gue gak akan ngasih tau emailnya apa. Tapi intinya itu data bank kita lah, ada namanya. Itu semua di sana gue gak tahu udah berapa giga. Yang working file yang aktif ya. Kalau yang aktif itu 2 tera. Iya. Tapi itu yang aktif ya. Kalau yang nggak aktif ya di storage. Dari storage di SSD. SSD. Itu SSD-nya kalau dikumpulin udah kayak mining Bitcoin deh. Udah kayak. Dari 2000 berapa itu di delete juga. Sayang, nggak mungkin. Ya udah mau gimana, nggak bisa. Iya. Sama kalau yang gue rasain nih kayak dokumen legalitas. Kita kan sering nge-pitch misalkan. Terus butuh SIUP, butuh NIB, butuh macam-macam kan. Iya. Kemenkumham segala macam. Jadi kalau bisa udah ada misalkan account eksekutifnya atau orang finance lu tuh udah punya dokumen-dokumen itu. Jadi langsung cepet. Company profile udah tau ngambil dari mana cepet gitu. Jadi setiap dari kita itu udah tahu ngambilnya dari mana. Dan ini sih tipsnya sih menurut gue belajar dari ini sih folderingnya Audrey. Oke. Ada di episode 2 ya. Audrey itu ya yang bahas editing kan. Lupa banget. Iya 2 apa 3 lah gitu. Itu dia sangat-sangat organize untuk di tag yang foldering gitulah. Jadi kalau gue buka foldering dari dia, wah nggak perlu dia jelasin gue udah tahu dah. Betul. Nyarinya di mana, apa aja isinya gitu. Jadi ya gue belajar dari situ sih. Bener. File yang rapi dan centralized itu bakal nolong lu sih. Dan operationnya bakal lebih cepet. Udah pasti. Aset-aset juga kan. Iya. Kayak dulu kita nanya, Mas logo Creative Era di mana ya? Gue kirim WA. Aduh capek banget. Sekarang udah ada lengkap. Logo klien, logo apa. Pitch deck kayak gimana. Canva. Kalau mau pakai Canva itu udah ada decknya. Lengkap. Jadi harus bikin kayak gitu sih. Centralized dokumennya gitu ya. Yang bisa diakses sama orang-orang yang perlu di situ. Iya, jangan semuanya juga coy gitu lah. Alright. Ngapain mereka semua punya SIUP? Nggak guna juga. Nah, itu nomor 7. Nomor 8 adalah nah, ini sih pentingnya luar biasa sih. Intinya lu harus ngasih clear role sama definition dan responsibility-nya itu adalah kunci. Lu tuh bisa nge-automate timnya. Tim lu maksudnya. Jadi dulu kan kita misalkan lu suka hire tapi ya lu cuma kasih tahu lu sosmed spesialis. That's it. Gak bisa. Pas hire lu harus ada onboarding, bener-bener onboarding prosesnya ngapain gitu loh. Proses A sampai Z. Dan beberapa core position itu kita bikinin playbooknya juga sih. Iya, core position lah terutama. Core position tuh kita bikinin playbooknya. Kira-kira bener-bener dia tuh dari ya pasti kan 2 minggu awal tuh biasanya masih penyesuaian lah. Pasti dan lain-lain. Penyesuaian pace, cara kerja. Dan ke timnya juga gitu-gitu kan. Jadi patokannya sih kita bikinin playbook untuk dia bener-bener apa ya, meletak lah kepalanya. Sebenarnya apa sih yang dilakuin gitu. Iya, kitabnya. Iya, karena mungkin yang gue pelajarin ya, misalnya kayak gini, social media spesialis di company A sama company B, menurut gue sih pasti ada bedanya. Pasti banget. Pasti ada bedanya. Karena apa ya, company itu mau social media spesialisnya ngapain gitu. AE-nya sampai mana. Betul. Gitu. Account managernya sampai mana kan gitu. Ada beberapa company yang judulnya social media spesialis, tapi dari syuting sampai copywriting dia semua. Iya. Iya kan. Tapi kalau di sini social media spesialis, ide lu aja udah. Iya. Iya kan. Nggak usah syuting. Ada juga gitu. Jadi kan beda-beda kayak gitu. Jadi role harus clear. Iya. Orang mikir hire datang selesai masalah lu, kagak. Dan ini sih menurut gua ini jadi agak melenceng dikit gara-gara lu bilang gitu tadi. Apa? Mungkin buat orang yang lagi mencari kerja gitu ya. Lu ketika lu klik di LinkedIn atau di Tech in Asia atau apapun name it lah itu. Lu beneran baca deh. Sebenarnya kalau apalagi perusahaan itu tulis responsible-nya harus apa aja. Oh iya. Job desk-nya apa aja gitu. Karena sebagai kita yang open recruitment gitu ya. Kita menjelaskan semuanya ada di situ semua. Tapi ternyata pas interview nggak bisa nih orang kayak gitu. Iya. Atau nggak dia belum pernah ngelakuin atau kayak gimana gitu. Betul. Jadi karena kita pun juga kan dari LinkedIn kita pribadi aja kita bisa lihat open recruitment yang lain kan. Bisa. Dari company lain dan lain-lain ya beda gitu. Iya. Itu penting juga sih. Kita udah pernah bahas itu tuh sebelumnya. Ketidakseriusan orang untuk nge-apply job gitu ya. Tapi ini kalau yang ini lebih role lebih ke leadernya lah. Lo harus tahu karena orang on board kan nggak langsung jadi kan soalnya. Sebulan pasti lu iniin dulu kan apa kayak lu bukan tatar lah, lu mentorship dulu. Betul. Gitu loh, penyesuaian gitu. Masih kan. penyesuaian dan lain-lain lah, nggak mungkin bisa langsung. Even apalagi sebenarnya gini, itu nggak hanya untuk yang first grade juga kok yang baru masuk. Yang dari company lain pun yang udah 3 tahun experience, 4 tahun experience, pasti masuk pun masih ya lu nggak akan bisa langsung lari bareng.
pasti nggak bisa, susah. Pasti susah. Pace-nya nggak akan sama. Betul. Kayak inilah yang account eksekutif misalkan Nira gitu ya. Pas kita on board bareng-bareng beberapa bulan yang lalu, kan gue tanya, lu di sana role-nya apa? Account eksekutif loh sama. Iya. Hunting, sales. Di sini nggak ada satu hari pun yang kita bener kayak, halo Pak, kami dari nggak ada. Iya. Cuman respon aja kan. Karena dia aja, pas itu gue ingat banget dia membandingkan dia sebelumnya hunting dan lain-lain gitu ya. Dia nyapa-nyapa dan itu pas udah beberapa hari. Ya mungkin kita ngejelasin dalam satu hari langsung kayak jebret gitu kan. Gila sih. Gue ngerti dia banyak nanya apa dan lain, gue gak masalah. Gue lebih suka orang banyak nanya daripada lu diem tapi lu so tau. Iya. Klien masuk, taunya tuh di company dia sebelumnya yang bikin quotation tuh dia. Bener. Gitu. Terus gue bilang kayak enggak, gue bilang gak usah. Lu lempar ke gue aja seluruh datanya, dia mau apa, gue bilang itu sesuai sedetail mungkin, dah gue aja yang buat. Iya. Nanti gue kirim ke lu communicate lah. Iya. Apa yang bisa di take out, apa yang enggak, apa gimana gitu. Betul sekali. Dan itu takes time. Ya kayak per hari ini misalkan udah bisa dibilang otomatis kan. Nah bisa tapi tadi di pertanyaan yang tadi ya Gi ya, dari exit gue jadi baru kepikiran. Iya. Gue gak tahu sih sampai kapan gue buat quotation. Akan ada saatnya, tenang aja bos. Soalnya gue gak tahu. Gue gak apa-apa karena menurut gue enjoy membuat quotation itu. Iya. Gue enjoy, cuman gue mungkin kalau tadi kayak gue bilang 80%an bisa percaya sama orang untuk ngerjain itu, di quotation gue agak sulit. Karena menurut gue selain lo harus tahu harga pasar, tapi agak feeling juga ya. Betul. Dan apa ya, aspek-aspeknya kan lo dari experience kan. Iya. Gak bisa. Ujung-ujungnya lo harus assist lagi. Betul, setuju. Wah itu emang jam terbang sih, susah. Tapi itu bukan job yang heavy banget lah. Enggak heavy. Cuman takes time. Takes time. Alright. Betul. Nomor 8 ya. Nomor 8. Langsung next lagi ya. Lumayan lama juga kita ya. Iya nih. Nomor 9. Nah ini nih, gue bacain ya. Know your team's capacity before burnout. Jadi gini, kadang-kadang kita itu suka nge-maximize profit kan. Sebagai kadang-kadang agency mau nge-maximize gitu loh. Jadi ada project semua diterima. Terus terang jujur pernah juga kayak gitu. Pernah. Gue sih gak mungkin gak pernah lah. Iya pernah. Tapi gue belajar. Jadi burnout itu tuh udah telat. Jadi kayak udah kebakaran, lu mau solve tuh udah telat. Karena udah kemana-mana pikirannya. Jadi gue sama Hansel sekarang tahu capacity-nya. Sekarang kita ada FYI kita punya 2 pitching team ya. Iya. Ada pitch 1, ada pitch 2. Nah ini untuk nge-pitch dua size dan kategori pitching yang berbeda lah. Iya berbeda sih. Iya kayak tim A, tim B gitu. Tapi bukan yang lebih atas di bawah enggak. Tujuannya biar apa? Ngebagi untuk scope-nya. Load-nya maaf. Untuk ngebagi load-nya. Jadi kalau misalkan satu pitching tim untuk kerjaan semuanya udah pasti meledak kan. Makanya kita bagi kayak oke, pitching yang kayak gini-gini nih pitching 1. Kayak gini-gini nih pitching 2. Begitu juga operational segala macam. Jadi kalau misalkan even sekarang aja gue kemarin ada satu leads dateng kan. Ada brand yang ada di mall lah banyak. Yeah. Hansel bilang, lu gila apa? Lu tahan dulu, jangan kasih tahu dulu. Karena kalau lu kasih tahu, karena yang tim pitch-nya itu lagi ngerjain yang lain, itu akan burnout. Akhirnya gue bilang ke Nira untuk bilang ke kliennya, kita kirim harga dulu ya. Kalau misalnya lu udah oke, baru deh gue bikin presentasi. Jadi yang kayak episode kapan nih gue pernah ngomong ke lu, jadi account eksekutif sama project manager termasuk lu juga harus bisa ngatur kapan masuknya. Betul. Gitu. Timing ngomong tuh juga harus diperhatikan guys. Timing ngomong timing ngomong. Untuk lo info gitu ya, itu tuh harus agak diperhatikan. Sebenarnya baru banget exactly kemarin itu Clara telepon gue sejam. Oke. Karena dia, gue lupa kita pernah bahas juga gak sih di podcast lah pokoknya intinya. Tapi pasti kita udah pernah bahas sama Clara bertiga. Clara itu yang guest di sini waktu itu. Iya, yang sebelumnya. Untuk di service social media management, more client, more people gitu. Jadi more revenue, more people juga gitu kan. Kira Clara nanya gimana caranya kata dia gitu. Karena kan dia sempat ngomong pas kita ngopi di BSD, dia bilang, kalian berdua tuh bilang hampir nggak pernah nolak klien kayak gitu. Iya. Gitu kan. Karena akhirnya gue bilang sama dia, load anak-anak sebisa mungkin maksimais kita jaga di 80%. Iya. Kira-kira sekitar segitulah. Gimana cara taunya? Itu panjang lagi sih guys, itu mungkin di episode selanjutnya kali ya. Nanti kapan lagi kita bahas soal itu. Pasti kan pada mikir tahu 80% dari mana. Iya, ada matriksnya. Iya, parameternya dari mana kayak gitu kan. Tiap orang 80%-nya beda-beda ya FYI. Karena gue bilang kita akan ketika di 80%, ketika ada yang masuk baru, itu masih bisa tuh. Karena mencari orang kan gak segampang itu ya. Gak segampang itu. Dan daripada seperti yang kita pernah bahas juga, kesalahan kita overhiring. Iya. Gitu, jadi ya kita dapat
kita dapat sweet spot di seperti itu sih sekarang gitu. Jadi pas banget kemarin tuh Clara nanya gimana caranya kayak gitu kan. Karena juga kalau ya nggak mungkin lah dalam kayak 1-3 bulan mereka 100% capacity gitu ya. Iora 1 udah pasti burn out, 2 resultnya udah pasti nggak akan maximize gue bilang. Jadi ya nggak ada room lagi untuk mereka gitu. Betul. Ini tuh kayak apa ya, serba salah. Jadi kalau misalkan 80% kapasitinya ke fulfill semua kan sibuk kan, stress levelnya tinggi. Tapi gain yang didapat juga lebih tinggi. Betul. Artinya kayak kita bisa, company-nya kan dari segi profitabilitasnya lebih sehat. Sehingga kayak well-being yang kerjanya juga pasti lebih sehat. Bisa kayak kemarin kita bisa jalan-jalan atau segala macam, itu pasti harus diinin juga. Jadi ya kerjaan rame itu gue sih angle-nya lebih syukurin aja. Karena mendingan pusing sibuk ngerjain kerjaan kan daripada sibuk wah besok ngerjain apa nih. Itu PM kita tuh ngomong sama gue sempet, dia ngomong kayak gitu pas tuh gue lagi makan sama dia. Dia bilang gue mendingan pusing kayak gini rame daripada ada masanya pernah kita itu terlalu gabut. Itu tuh lebih pusing tau sebenarnya. Lebih pusing. Ya nggak tahu sih, gue nggak tahu ya, tipe orang beda-beda. Tapi gue tipe orang yang akan uring ketika gue gabut. Gue mendingan ya udah aja. Betul. Full gue mendingan kayak gitu. Iya, tapi di maintain 80% itu ya. Next time gue bahas gimana cara workloadnya kali ya. Betul. Versi kita gitu. Yang terakhir but not least kayak biasa. Gue gak expect ini kelamaan juga sih, lama juga ya. Lama ya? Dan dari tadi kebanyakan tentang people ya. Tapi emang tentang people sih. Yang terakhir ini adalah leveling up your team itu lebih murah daripada lu hire new one. Jadi intinya team skill maksudnya ya. Jadi kadang-kadang kita mikir kan kayak yaudah deh gak capable misalkan terus kayak langsung ganti segala macam. Tapi gue punya pandangan beda kalau dari dulu ya. Ini murah tuh bukan murah salary atau apa, bukan murah itu. Tapi murah dari secara general. Dari segi waktu lebih hemat, dari segi financial lebih hemat, pikiran, semua lebih hemat. Kayak lu nge-nurture tim lu itu akan lebih jadi daripada kayak hire yang langsung udah jadi banget gitu loh. Karena apa? Gue mungkin ambil contoh gini biar lu dapet konteks. Sebagai contoh misalkan PM nih, ini perfect example lah, si Levina. Itu kan datang ke sini bukan sebagai project manager, tapi sebagai apa sih waktu itu? Dia tuh ini sosmed spesialis. Dia lebih ke konten gitu lah ya. Nah, udah lama tuh bertahun-tahun akhirnya kita ini punya capability di leadership. Jadi ini sekarang bantuin kita berdua untuk nge-manage project-project. Tapi kalau lu lihat ya learning curve dia dan experience dia itu kayak history otak dia tuh semuanya di CDA. Jadi kalau misalkan ada klien kayak gimana, itu tuh kayak dia tahu jawabannya kayak gimana. Karena based on experience CDA kayak gini-gini. Jadi kurang lebih dia udah kayak kopasnya gua gitu loh. Iya, misalnya gampang deh. Yang Desember kita ada meeting justifikasi amandemen. Dia tetap minta gue dan Augie ikut meeting itu. Tapi honestly yang nge-solve dan yang ngomong itu semua dia. Betul. Dia cuma kayak yaudah karena ini masalah soal duit. Ya kan, jadi dia invite gue dan Augie kayak gitu. Tapi dia exactly juga tahu kenapa itu harga naik dan lain-lain gitu ya. Kenapa ini bisa ada meeting ini. Dan resultnya apa yang harus diperjuangkan tuh apa. Betul. Itu dari segi biz devnya. Dari fulfillment juga loh. Gue gak bilang kayak technicians tuh. Karena sebenarnya kayak yang lu bilang tadi gitu loh. Dulu Augie pernah videographer, gue fotografer gitu. Mungkin kalau gue bukan background fotografer, gue untuk nge-QC hasil foto atau hasil video gitu ya. Gue gak bisa sedetail kayak sekarang kayak gitu. Karena gue juga gak tahu sih, mungkin kalau gue tuh sempat mikirin kalau gue di posisi mereka gitu ya, pas gue dibilang kayak enggak jangan gini, harusnya begini, ini jelek, ini bagus. Gue pas zaman dulu gue kayak malu bisa. Ya kan. Nah sering kali pas dulu fotografer kita gue pernah kok exactly pas itu karena jelek banget fotonya. Gue ke laptopnya gue bilang jelek, gue bilang yaudah sini gue ambil laptop gue ngedit, bagus kan? Bisa ternyata. Gue bilang gitu. Itu udah bisa gitu. Gue sangat setuju sama hal itu sih. Jadi ya intinya yang 10 ini yang terakhir ini adalah advice terakhir dari kita, dari tim Creative Era ya. Kalau bisa kita punya tim itu jangan cuman ya udah kita kerja besok ketemu lagi, enggak, tapi harus naik skillnya bro, nggak bisa harus. Dan naik skill. Sebagai apa ya, mungkin yang punya agensi baru yang jadi leader atau company owner gitu ya. Lo harus bisa membaca, lo plotting orang-orang yang ada di tim lo yang bisa di scale up. Karena menurut gue pribadi nggak semua orang bisa di scale up. Nggak bisa. Kenapa? Mungkin karena
karir pattern dia bukan di situ. Betul. Tapi ya dia lagi ada di dalam situ. Iya. Gitu. Tapi belum tentu tuh sebenarnya gitu. Iya. Buat orang yang bisa di scale up, kalian scale up lah karena baik untuk karir pattern dia juga. Betul. Dan dia akan jauh lebih happy dan dia akan lebih enjoy pasti. Sense of belongingnya juga tinggi. Betul. Iya kan? Setuju. Gitu sih. Dan siapa tahu bakal jadi partner. Iya. Gak ada yang tahu loh. Gue sih gak nutup. Iya. Tadi gue mau sebut cuman kayak belum bisa disebut. Ya udah. Iya intinya. Ya itulah pokoknya kayak banyak hal lah. Tapi intinya karena ini tuh adalah kita kan spesifik ngomongnya creative business karena kita nggak punya capacity buat ngomongin bisnis secara overall salah. Enggak lah. Cuman masih banyak yang lebih jago. Ini kan juga sharing aja. Iya, nih lu hoki lah kalau masuk ke channel ini. Soalnya kemarin juga ntar lah gue ini. Pada intinya itu aja sih kali ya untuk yang hari ini. Yes. Kita harus ada kick off. Betul. Meeting sama Angkasa Pura. Angkasa Pura untuk video. Oke, kalau gitu. Jujur banget ya gue ya. Emang, iya kan emang ini transparan. Kita transparan kan kita cuma share. Jam 2 sampai jam 3 tuh kalau lo mau tahu. Iya. Bikin apa kita sama Angkasa Pura? Nanti lah. Nanti aja. Oke. Yeah. Bye-bye. Bye-bye. Thank you so much.